Kapan kita beranggapan bahwa ini adalah salah analisa, atau kapan kita istilahnya kayak humble. Oke, ternyata memang market itu benar gitu. Atau mungkin kita bisa bilang, oke, market ini salah, harusnya perusahaan sebagus ini tidak dihargai semurah ini. Wisdom seperti itu kira-kira gimana caranya kita bisa mendapatkan, Pak? Kalau saya dulu sering sekali mengalami hal yang begitu. Kita merasa kalau perusahaannya murah, tapi ternyata memang benar, katanya Pak Arief, value trap ya, ternyata memang murahan. Nah, Pak Arief mendapatkan wisdom itu seperti apa, Pak? Kira-kira membedakan apakah market itu memang kita harus humble kepada market, mengakui kesalahan kita, ataukah mungkin kita percaya diri kalau market itu salah gitu, kita yang benar. Iya, makasih Pak. Iya, saya paham. Uh, nah ini sebenarnya untuk menjawab pertanyaan Pak Dodi yang menarik ini, saya kira perlu teman-teman sadari. Ini sekarang banyak kan yang ingin jadi value investor. Sebenarnya perlu disadari. Sebenarnya tadi sudah diungkap oleh Pak Dodi sendiri. Nah itu sebenarnya ini nanti mungkin mau saya cerita di akhir. Sebenarnya ini paling penting menurut saya. Bahwa menjadi value investor adalah sebenarnya menjadi melawan arus sepanjang masa. Nah itu kan susah sekali. Nah masalahnya kalau itu tadi Pak Dodi tanya apakah itu membuat kita conviction, ini kok merah terus berapa tahun. Saya pernah paling lama 3,5 tahun baru diapresiasi sebuah perusahaan kecil di industri yang ceruknya juga niche sekali, marketnya high class, 3,5 tahun bayangkan. Saya sih nggak ketir-ketir, saya suka produknya. Saya bahkan beli beberapa produk dari perusahaan itu dan memang ini keren sih gitu. Kemudian di situasi sekarang katakanlah ada sebuah perusahaan yang 10 tahun yang lalu saya beli di kisaran harga mirip sekarang. Nah, sekarang harganya kembali. Apakah itu value trap? Saya tidak mengatakan seperti itu. Karena conviction saya mengatakan bahwa ini sebenarnya secara analisis bisnisnya memang bagus kok. Secara kita mau analisa ulang, mau cek manajemennya nggak ada masalah. Kalau itu semua mengatakan oke-oke saja, bagi saya nggak ada masalah. Kalau kayaknya saya ini terlalu greedy, kayaknya saya ini terlalu terlalu ambisius mengejar sektor ini deh, saya kok jadi kurang paham. Meskipun saya tahu ada resiko-resiko ini itu, tetapi kadang nggak masalah juga kalau kita memang jual pada saat itu, gitu Pak. Oke. Pak, tadi kan memang agak sedikit putus-putus, Pak. Sekalian saya nyambung ke pertanyaan dari beberapa yang ada di chat ini ya, Pak ya. Kira-kira kapan Pak Arief menjual suatu saham? Dalam konteksnya tadi itu mungkin cut loss ya, Pak ya. Karena tadi kan Pak Arief sempat cerita, tapi agak keputus-putus tadi, Pak. Pak Arief bisa ceritakan ke kami, kapan kira-kira Pak Arief menilai kalau ternyata ini salah analisa, gitu Pak. Sudah lama sekali, terus ternyata sadar kalau salah analisa itu apa indikatornya, Pak? Apakah laporan keuangannya ternyata bertahun-tahun kemudian tidak sesuai dengan kita prediksi, ataukah seperti apa, Pak? Iya Pak, parameter atau beberapa kriteria menjual itu saya kira kita bisa pelajari dari buku karya Phil Fisher. Sebenarnya bukunya susah sekali dipahami, membosankan sekali, bahkan lebih membosankan daripada Graham Pak ini, Pak Phil Fisher. Itu menurut saya sih. Nah di sana Phil mengatakan bahwa kriteria menjual ya kita sesuaikan. Oh ini di Peter Lynch juga ada saya kira ya. Hampir sama. Misalnya kriteria stalwart-nya, kriteria misalnya stalwart itu kan yang mature atau perusahaan kayak Unilever lah gitu loh. Saya ngambil contoh. Saya nggak punya investasi Unilever ya. Yang mature, yang pertumbuhannya kecil, ternyata manajemennya mulai ambil gaji terlalu gede, mulai manajemennya ya seperti itu, faktor-faktor kuantitatif yang kita bisa lihat ini kayaknya mulai nggak benar nih. Ini kalau bebannya terlalu tinggi, ya perusahaan yang harusnya paling nggak stagnan atau paling nggak tumbuh kecil jadi lebih turun lagi gitu loh. Nah itu boleh saat menjual. Atau ke perusahaan, waktu perusahaan fast grower yang harusnya tumbuhnya 15% year over year labanya misalnya,
ternyata pertumbuhannya langsung ada indikasi turun menjadi 10% atau di bawah, ada hanya single digit. Dan kita punya conviction, punya keyakinan bahwa beberapa perusahaan akan terganjal kinerjanya oleh entah macam-macam, entah regulasi, entah marketnya, entah kompetitor, apapun gitu. Itu. Dan mungkin misalnya turnaround-nya sudah, ya turnaround kan kita beli rendah, udah naik dikit dan mungkin kita nggak percaya bisa naik lagi, ya silakan dijual, nggak ada masalah. Atau saya juga nggak ada masalah jual kalau analisis saya atau ya saya sudah jelas-jelas di situ mengatakan saya salah gitu, daripada keep sesuatu kesalahan dan itu menyakitkan, lebih baik dijual, kita tukar dengan yang lebih profit. Atau saya juga pernah memberi contoh di beberapa video pada saat crash yang lalu, ya kalau memang kita punya lagi crash, lagi turun, katakanlah ada yang 50%, ada yang 70%, nah kalau kita bandingkan yang sudah turun main 50% versus main 70%, sementara kita lebih yakin industri di perusahaan yang sudah turun main 70%, saya akan jual main 50%, saya belikan langsung yang main 70% itu. Itu juga menurut saya nggak ada masalah, pengalaman saya seperti itu. Oke, Saya menarik kira Pak. itu, Pak. Jadi ada beberapa ini ya tadi ya, beberapa case-case ya yang dimana kita menjual. Saya setuju juga yang di terakhir itu Pak. Jadi kalau ada perusahaan yang mungkin turunnya cuma sekian puluh persen, tapi ada yang lebih undervalued lagi, mungkin kita juga bisa pertimbangkan untuk switch gitu ya Pak ya. Ya meskipun ada resiko sendiri-sendiri ya. Betul. Bisa jadi perusahaan yang ini ternyata diapresiasi bisa lebih cepat, yang ini ya itu tanggung jawab kita ya. Betul. Kita stick to the plan aja, kayak menurut saya seperti itu. Oke. Nah, tadi kan bicara tentang kualitatif ya Pak ya, yang kita menganalisa manajemen dan sebagainya. Saya mungkin mau masuk menyinggung sedikit tentang yang kuantitatifnya Pak, yang dari laporan keuangannya. Pandangan dari value investor mungkin beda-beda ya ketika mungkin melihat laporan keuangan. Tapi saya mau tanya dari Pak Arief sendiri, ketika Pak Arief membuka laporan keuangan, hal yang pertama kali Pak Arief lihat itu apa sih yang Pak Arief cermati? Angka apa yang Pak Arief cermati? Apakah ada angka-angka khusus ataukah ya udah bacanya mulai dari halaman paling depan sampai halaman paling belakang gitu Pak? Saya kira paling ya mungkin gaya tiap orang bisa berbeda-beda, tapi kalau saya pragmatis saja, biasanya yang membuat saya menarik itu apa? Apakah balance sheet-nya, apakah biasanya dua itu dulu. Saya berangkat dari keduanya, tergantung saya membaca dari mana, terus kemudian dari sana saya misalkan dari balance sheet, saya akan ketemu equity, saya akan ketemu saldo laba, tambahannya, ini kok gede, saya akan bertanya ke income-nya. Income-nya kok ini, saya kok bagus, saya akan cek. Terus kemudian atau saya berangkat ke laba rugi, income statement dulu. Dari income statement, kemudian saya cek lagi, ini labanya kok gede sekali. Nah, mungkin dari sana ada beberapa pos. Apakah ada misalnya perusahaan yang lagi heboh ini sekarang, saya pernah ulas, ternyata banyak sekali laba dari joint venture, laba dari investasi-investasi yang lain. Nah, itu kan sesuatu yang nanti kita kulik lagi. Saya kira pragmatis sih kalau laporan keuangan, tetapi bagi saya biasanya saya akan fokus di dua hal itu tadi, balance sheet sama ya laba rugi, baru kemudian ke yang lain-lain. Dan memang yang paling menarik lagi-lagi adalah arus kas. Cuman arus kas juga ternyata ada kelemahan kan yang saya kira juga susah ya memang sih di logika arus kas ya arus kas udah pasti kan ada perputaran, tetapi kadang itu ada arus kas yang kayaknya aneh, tetapi kita nggak bisa confirm itu arus kas di mana, perusahaan apa, apakah entitas anak atau joint venture dan lain-lain. Sementara di laba rugi atau di balance sheet nggak bisa membuktikan atau kayak nggak timbang gitu. Menurut saya seperti itu. Missingnya itu di mana? Nah itu kan perusahaan bisa menutupi apakah dari hutang yang hutang sementara, ada yang perusahaan pihak ketiga dan lain-lain kayak gitu. Oke Pak.
Nah, nyambung ke laporan keuangan ya Pak ya. Jadi pasti kan dari laporan keuangan kan kita sering sekali belajar tentang indikator-indikator ya Pak ya di laporan keuangan. Apakah Pak Arief juga ketika awal menganalisis suatu saham, Pak Arief itu apakah screening terlebih dahulu dengan indikator-indikator tersebut? Ini misalnya saja ya, mungkin kita kasih indikator yaitu return on equity harus lebih dari sekian persen, atau mungkin net profit margin harus lebih dari sekian persen. Nah, apakah Pak Arief melakukan screening ketika memilih saham, ataukah Pak Arief lihat bisnisnya mungkin ya, atau mungkin ya tidak melakukan screening itu ya, pokoknya dilihat dulu laporan keuangan seperti apa, terus coba lihat bisnisnya, kemudian barusan melakukan sesuatu gitu, menarik kesimpulan. Atau dari awal sudah ada yang di screening gitu Pak. Kalau ini sudah tidak masuk di rasio tertentu, maka saya tidak akan lihat lagi sahamnya gitu untuk mempersingkat waktu. Gimana Iya kira-kira? Pak, makasih Pak. Memang pada awalnya saya sendiri juga berangkatnya kalau memilih perusahaan, memilih investasi itu ya dari screening dulu ya Pak ya. Screening, nanti ketemu-ketemu, bahkan sekarang pun saya punya ini kriteria screening sendiri yang di internal, saya nggak pakai di luar kan. Datanya nggak banyak sih, tetapi yang utama-utama. Malah saya dulu tertarik dengan video Pak Dodi, atau di mana penjelasan Pak Dodi itu. Screening dari kualitas atau apa gitu Pak Dodi pernah cerita di video itu. Itu menarik juga, kuantitas net profit margin misalnya yang paling besar, nggak usah value, nggak usah apa, terus baru dari beberapa perusahaan yang terpilih, baru di screening lagi value-nya yang ada value, yang ada apa. Kalau saya sekarang, entah karena memang dictionary perusahaan itu sudah terkumpul ya di knowledge saya, katakanlah di Indonesia saja. Saya kan operasionalnya hanya di Indonesia ya. Ya saya paham beberapa perusahaan ini ada yang biasanya murah, biasanya mahal, terus saya cek satu-satu. Yang nggak muncul di screening saya cek satu-satu. Saya sih nggak terlalu memberatkan screening, karena screening itu, ini juga bias saya sebagai, saya di satu sisi ada beberapa data di penyedia, katakanlah ya di sini ada ngambil datanya fokusnya salah, di tempat lain benar tapi yang kriteria yang ini salah, dan keduanya nggak bisa diklopkan. Apalagi saya tipe investor rumahan yang nggak pakai data pihak ketiga yang mahal-mahal itu, yang ada Bloomberg, ada Reuters, saya ngambilnya dari data-data umum. Akhirnya daripada ribet, saya lebih ke keyakinan saya sendiri, saya bikin screening dengan kriteria saya sendiri. Kriterianya sederhana kok, value dan growth, udah itu aja. Dari situ nanti kita cek satu-satu yang menarik di sektor apa, baru kita berangkat. Yang tadi seperti kategorisasi yang saya ceritakan tadi, apakah turnaround, apakah apakah growth, apakah value murni, seperti itu. Baru berangkat dicek. Saya lebih suka ke kualitas sekarang, jadi lebih santai kerjanya, nggak usah. Nah, saya sekarang lebih suka ke sektor ke satu sektor, fokus di situ, nanti dilihat mana yang lebih baik dari sisi profitabilitasnya, atau dari sisi manajemennya, atau sisi mode yang lain, seperti itu Pak. Oke Pak. Jadi bagi sobat investor mungkin yang mau bertanya bisa sambil raise hand ya. Saya memang membaca ada beberapa pertanyaan di chat, tapi saya berharap mungkin ada yang mau bertanya langsung secara audio. Silakan raise hand, nanti saya akan bukakan mic-nya. Nah, sambil menunggu ada yang raise hand, mungkin saya tanya Pak, kira-kira seberapa besar unsur makro itu Pak Arief masukkan dalam keputusan berinvestasi? Ini sudah ada 2 yang nanya ya. Thanks Pak. Iya, makasih. Kalau makro saya nggak begitu mendalami, juga nggak begitu peduli. Tetapi makro dalam arti umum, bagaimana ekonomi di Indonesia, tantangannya, ya kita peduli ya Pak ya, dalam arti kita melihatnya Indonesia ini akan susah nggak, atau akan masih bisa tumbuh apa enggak. Nah, itu kan mempengaruhi alokasi kita, apakah mau di saham atau justru yang nyari yang aman dulu, diparkir di yang aman dulu, apakah di
obligasi atau di reksadana kayak gitu. Kalau saya seperti itu, Pak. Meskipun belakangan saya juga berusaha memahami makro, tapi masih belum bisa-bisa itu. Jadi fokusnya lebih ke arah perusahaan ya Pak ya? Bottom up ya Pak ya. Iya. Oke. Nah ini sudah ada 3 penanya Pak. Kita akan coba buka dulu. Ini saya sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, cuman pertanyaan pamungkasnya saya simpan di akhir. Waduh. Ini kita dari Pak Abdul Basit. Saya akan unmute ya. Silakan Pak Abdul Basit. Ya, terima kasih. Ini saya Abdul Basit. Saya masih baru ini Pak, investor baru lah saya ini. Saya tinggal di Qatar gitu. Ini Pak mau tanya khususnya tentang masalah kalau value investor itu istilahnya apa ya? Ya panutannya itu pasti Warren Buffett. Ya kalau di Indonesia mungkin ada LKH. Nah, Bapak bagaimana bersikap ketika menghadapi isu-isu yang besar, misalnya seperti sekarang itu Warren Buffett sendiri itu dia masih nyimpan cash gitu loh. Jadi seakan-akan kalau kita lihat waktu kemarin dia yang annual meeting Berkshire itu dia seakan-akan menganggap bahwa di depan ini masih ada yang big crash will happen gitu loh. Nah kayak seperti itu. Bahkan di Indonesia sekarang juga wah ini mungkin masih akan ada crash lagi sehingga kita tetap harus menyimpan cash. Sewaktu-waktu itu crash lagi, kita akan masuk lagi. Nah, untuk Bapak, untuk kondisi seperti sekarang itu sikapnya bagaimana? Apakah ya udah kita tetap berlanjut aja, kita nggak usah sell dulu, sekalipun sudah mungkin ada profit begitu, ya kita lihat aja nanti. Atau mungkin Pak, itu yang pertama. Yang kedua, saat pandemi kemarin, itu kan sebenarnya orang banyak yang nggak menduga lah. Dianggap mungkin kayak SARS dulu itu hanya lokal di Cina atau lokal di daerah tertentu yang nggak akan berefek sebesar ini. Nah, portofolio Bapak pada saat itu apakah sempat dikeluarkan semua atau kemudian ya udah kadung merah nih, udah biarin aja, tungguin toh nanti suatu saat akan normal kembali. Nah, itu Pak mungkin secara praktis bagaimana sebenarnya untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Abdul Basit. Terima kasih Pak. Jauh-jauh dari Qatar ya nih Pak Arif nih Pak, ada pertanyaan. Wah, keren. Makasih Pak pertanyaannya. Pertanyaan pertama tentang Warren Buffett menyimpan cash banyak. Ya, ini saya nggak tahu ini. Saya pernah nengok sekilas saja itu laporan keuangan Berkshire Hathaway. Tetapi saya kira kita harus fair membandingkan posisi cash Berkshire Hathaway dengan nilai perusahaan itu. Kalau kita melihatnya 120 billion, ya memang gede, tetapi concern saya adalah gini, cash-nya Berkshire dibandingkan asetnya, itu bisa jadi sama dengan kayak kita mengelola cash 20%, cash 30% dibanding posisi equity kita semuanya. Ya nggak ada masalah gitu loh. Tetapi kalau memang posisi cash-nya itu gede sekali dibanding equity-nya, nah itu adalah concern yang besar. Dan kalau saya Pak Abdul Basit, mungkin saya berbeda membacanya, dan itu saya ungkap di ada video pandangan netral Warren Buffett. Saya kira Warren Buffett masih siaga, dalam arti kalau Anda pernah tahu teorinya SUDT yang diungkap Charlie Munger ini, entah istilah baku apa enggak ya. Ya Warren Buffett sama Charlie itu memang tahan untuk tidak melakukan aktivitas dalam waktu lama, tidak terburu investing, dan ini adalah skill yang sebenarnya berat sekali. Saya sendiri sering tergoda pengen masuk, habis itu, jangan dulu, tarik lagi. Nah, misalnya kita sebenarnya di awal concernnya ingin megang 30% cash, ternyata ketika melihat murah, nggak sabar ini beli. Terus habis itu kita ingat lagi. Nah, ini skill yang saya kira perlu kita asah, sehingga kita jadi orang sabar, sehingga kalau ada opportunity yang memang menarik, ya udah kita deploy capital, bahkan sangat berani
semuanya bila perlu, kalau memang opportunity sudah di depan mata ya dan tidak bisa digantikan lagi, terus habis itu sudah diam lagi SVDP-nya. Nah ini mungkin tadi juga dijelaskan Pak siapa ini, Pak Herman Sumirat ya, katanya sudah membeli saham yang lain. Warren Buffett kan juga sudah mulai belanja juga kan. Kalau saya melihatnya Warren Buffett netral di pandemi ini. Warren Buffett itu orangnya nasionalis terhadap Amerika. Kalau saya di Indonesia, saya melihat semoga kita semua sebagai bangsa ini bisa aman, tentram, ada situasi politik, situasi sosial, semoga entah pemimpin saat ini, entah pemimpin sosial atau pemimpin politik di masa yang akan datang bisa punya keberagaman. Udahlah, jangan kayak gini terus-menerus lah, kita ambil jalan yang lebih stabil, yang lebih tumbuh. Saya masih optimis Indonesia ini masih punya ruang yang lebar sekali, dan dari sisi itu kembali ke pertanyaan kedua Pak Abdul Basit tentang crash ya pada saat yang lalu. Ini saya pernah cerita Pak di video yang saya publish di Maret dan April tentang crash, ada tema crash di bola salju. Saat itu bahkan saya tidak keluar dari saham, saya minus 40%, saya terus sempat minus 40, sempat minus 37, sekarang minusnya tinggal 16%-an sekarang. Termasuk dari dividen dan lain-lain sih. Bukan karena itu. Ya, posisi cash sedikit malah untuk menunggu. Nah, ini itu yang berat Pak. Lihat minus gede itu berat. Ya. Gimana Pak? Semoga sudah cukup membantu. Terima kasih. Ya. Itu sangat membantu Pak. Jadi bagi kita yang kalau minus biar nggak bingung gitu Pak. Ya tentu kondisinya harus kembali ke masing-masing ya. Apakah dirinya itu yakin dengan analisanya, itu kan bisa berbeda-beda ya Pak ya. Kalau saya merasa oke, minus, perusahaan-perusahaan ini nggak bakal hancur lah dikala crash ini. Setelah saya analisa, setelah saya saya anggap beberapa perusahaan ini kayaknya saya kurang suka nih, bisa jadi punya masalah, saya jual, saya alihkan ke yang nggak ada masalah seperti itu. Minus pun nggak ada masalah Pak bagi saya. Oke, menjawabkah Pak Abdul Basit? Iya Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Salam ya Pak ya buat Qatar.